Perusahaan seperti ini sedang merasakan external pressure, kita butuh redundancy, kita butuh juga power quality-nya, harga diesel yang lebih mahal bukan hanya untuk pembangkitnya, tetapi juga untuk truk-truknya. Off-grid-nya apa? Artinya tidak tersambung dengan PLN. Jadi contoh-contoh dari proyek ini adalah di kepulauan, atau pertambangan di pedalaman, atau perkebunan-perkebunan yang jauh dari kota besar. Perusahaan-perusahaan seperti ini yang berada jauh dari PLN sedang merasakan external pressure, tekanan dari luar yang tergolong sangat tinggi. Tentunya yang pertama yang kita rasakan semua adalah gejala geopolitik. Karena gejala geopolitik ini ada perang dagang, maka demand untuk produk-produk mereka bisa dibilang belum tentu menurun, tetapi tidak pastilah. Dua dari faktor internal dalam negeri, juga ada dorongan untuk menggunakan biodiesel. Yang ketiga, adanya regulasi untuk pelaporan minerbawan, yaitu kalau di luar negeri kita bilangnya ESG reporting. Dengan strategic shift untuk menggunakan PLTS hybrid off-grid ini, saya rasa impact-nya yang paling besar adalah risk management atau shift in risk management di operasional perusahaan yang di daerah remote. Yang pertama, fuel dependency atau ketergantungan pada BBM. Ini kita shift dulunya 100% dari diesel atau bahan bakar fosil ke sebagian besar, nggak sepenuhnya, ke PLTS. Yang kedua adalah kepastian harga kelistrikan. Dulu kalau kita menggunakan BBM, harga BBM bisa naik turun. Sekarang harga PLTS-nya sudah dipatok dari kontrak di depan, sehingga kita tahu selama beberapa tahun ke depan harganya adalah sekian. Maintenance pun akan berkurang kalau kita beralih ke PLTS. Reasonnya simple, karena kalau kita menggunakan diesel genset, banyak moving parts-nya. Yang terakhir, yang kita mungkin gak begitu sering dengar, adalah ESG compliance. Dan ini bisa unlock green financing yang mungkin bisa berharga untuk perusahaan-perusahaan ini. Bagi mereka-mereka yang punya operasional agak jauh dari pusat logistik seperti pelabuhan, faktor yang kedua tadi, yaitu meningkatnya harga BBM dan mandat untuk biodiesel, bisa menjadi impact-nya itu eksponensial. Kenapa? Pembangkit listrik mereka menggunakan bahan bakar diesel. Lalu, untuk mendapatkan bahan bakar diesel tersebut, mereka harus kirim dari pelabuhan yang sekian kilometer jaraknya dari site mereka. Transportasinya ini menggunakan truk. Truknya menggunakan diesel juga. Jadi mereka dapat harga diesel yang lebih mahal bukan hanya untuk pembangkitnya, tetapi juga untuk truk-truknya. Kami melihat PLTS off-grid bisa menjadi suatu solusi strategis untuk mengatasi risiko ini. Kami menyebutnya pembangkitan langsung, bukan hanya pembangkitnya yang ada di lokasi untuk langsung dikonsumsi listriknya, tetapi juga inputnya pun langsung di lokasi. Jadi, satu, mereka akan, kalau saya bilang hedging harga BBM. Jadi, ada kepastian harga BBM-nya berapa selama sekian tahun ke depan. Kedua, mereka mengeliminir supply chain bottleneck. Nggak perlu truk-truk yang banyak, semakin jauh makin banyak truknya, habis itu harga BBM-nya berapa. Dan yang ketiga, karena PLTS ini adalah green energy, ini juga membantu mereka dalam laporan ESG ke pemerintah. Lebih lagi kalau mereka bisa memenuhi laporan ESG ke pemerintah ini, ada kemungkinan mereka bisa unlock green financing yang menurunkan financing cost mereka. Jadi benefitnya berlipat-lipat. Ini yang saya sebut sebagai strategic pivot untuk membuat perusahaan menjadi lebih sustainable.
Oke, PLTS, Hybrid Off-Grid. Apa maksudnya nih? PLTS, gampang lah ya. Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Hybrid ini artinya PLTS tersebut di dalam satu sistemnya digabungkan dengan elemen-elemen kelistrikan lain. Bagian terakhir, off-grid. Biasanya kalau on-grid, kita PLTS ini adalah penghasil listrik sekunder. Penghasil yang primernya adalah PLN. Dalam kasus kita di off-grid atau di mana tidak ada jaringan PLN, maka sistem kelistrikan ini harus mampu menjamin kebutuhan kelistrikan di site tertentu tanpa bantuan dari PLN sama sekali. Kita butuh redundancy, kita butuh juga power quality-nya. Itu sekarang menjadi suatu tanggung jawab kita semua, gitu kan ya. Makanya hibridisasi dari pembangkit ini sangatlah penting. Biasanya kami minimal pakai baterai, jadi PLTS plus baterai, tetapi kebanyakan kami juga mendorong untuk ditambah dengan diesel genset kalau untuk mendukung operasional pada saat darurat. Oke. Di sistem hybrid, kesemua komponen ini akan diatur oleh sistem controller. Kenapa? Jadi artinya supaya kita tidak perlu melakukan semuanya secara manual. Pada saat terang kita pakai PLTS, habis itu pada saat malam hari kita mau ganti ke PLTD. Kalau dulu kita harus pakai yang namanya change over switch, dijeglek, pindah ke PLTD, PLTD-nya nyalain secara manual. Sekarang nggak perlu lagi, karena ada yang namanya sistem controllernya, atau lebih sering kita sebut sebagai EMS, Energy Management System. Surya, revolutionizing energy.